dance with me. Yeah, move your feet. Move your feet. Halo, selamat datang di channel Pasimbang. Hari ini kita akan menyelami cerita yang bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang semangat kebersamaan, perjuangan, dan transformasi identitas. Dan ini kisah dari Manchester United. Dimulai dari hari-hari awal sebagai Newton Heath LYR Football Club yang didirikan oleh para pekerja kereta api hingga rebranding menjadi simbol persatuan di kota Manchester dan melaju ke era keemasan di bawah Sir Alex Ferguson sampai dengan kemunduran performa tim setelah pasca peninggalan Sir Alex Ferguson. Mari kita mulai dengan mengenal akar dan asal-usul klub yang kini dikenal sebagai Setan Merah. Pada tahun 1878, klub ini didirikan dengan nama Newton Heath LYR Football Club oleh para pekerja dari perusahaan kereta api. Klub ini dilahirkan dari semangat kebersamaan di kalangan pekerja industri yang menghabiskan hari-harinya di jalur rel. Meski memiliki semangat persatuan, Newton Heath di fase awalnya menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi finansial dan kompetisi di dunia sepak bola Inggris yang belum sepenuhnya profesional. Tidak lama setelah berdiri, Newton Heath menghadapi krisis keuangan yang hampir membuatnya gulung tikar. Dengan hutang diperkirakan mencapai 2.670 pound sterling. Pada masa genting itu, pengusaha lokal John Henry Davies datang menawarkan suntikan modal yang sangat dibutuhkan. Investasinya tidak hanya menyelamatkan klub, tapi juga melahirkan momentum rebranding. Pada tahun 1902, dengan bantuan Davies, Newton Heath resmi berganti nama menjadi Manchester United. Langkah strateginya yang menandai identitas baru yang lebih modern dan inklusif serta membuka dukungan yang lebih luas dari seluruh masyarakat Manchester. The champions of this season. Perubahan nama ke Manchester United melambangkan pergeseran identitas. Klub ini bertransformasi dari sebuah identitas yang sangat terikat pada komunitas pekerja menjadi simbol persatuan seluruh kota Manchester. Bersama dengan rebranding, identitas visual klub mengalami perubahan. Newton Heath dulu dikenal dengan warna yang cenderung hijau dan emas, sedangkan Manchester United secara perlahan mengadopsi warna merah yang kini melekat erat dengan identitas Setan Merah. Nama baru ini mencerminkan semangat kolektif dan menjadi fondasi kebangkitan klub di kancah internasional. Dalam masa kepemimpinan Sir Alex Ferguson, Manchester United meraih 38 trofi yang mencerminkan dominasi dan konsistensi klub di berbagai kompetisi. Di antaranya, 13 Liga Inggris merupakan bukti keunggulan tim di kancah domestik sejak memecahkan kebuntuan dengan meraih gelar perdana di musim 1992-93, musim perdana era Premier League, hingga meraih beberapa gelar dalam 2 dekade berikutnya. Sedangkan pada level internasional, 2 gelar Liga Champions menegaskan bahwa visi Ferguson tidak hanya terbatas pada penguasaan kancah domestik. Dengan kemenangan di menit-menit akhir dalam final yang juga membuka lembaran sejarah melalui treble Liga Inggris, FA Cup, dan Liga Champions. Gelar kedua yang diraih beberapa tahun kemudian semakin menegaskan bahwa Manchester United di bawah kendalinya mampu bersinar di level Eropa dengan strategi yang matang dan mental juara.
represent, had to do it, hella big, had to run it back again. Setiap kisah epik pasti memiliki fase transisi. Setelah kepergian Sir Alex Ferguson pada tahun 2013, Manchester United mengalami masa penuh pergantian. Deretan manajer mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, hingga Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer berusaha mengembalikan kejayaan yang telah lama melekat. Namun, pergolakan terus-menerus ini menimbulkan ketidakstabilan, dan identitas klub yang selama ini begitu kuat mulai retak. Meski beberapa momen sukses masih muncul, bayang-bayang kejayaan klasik semakin sulit ditampilkan di tengah persaingan global yang semakin ketat. People in the back, get 'em up. One time for the people in the back, get 'em up. Get life up. Represent, had to do it, hella big, had to run it back again. Di samping meraih trofi, Ferguson juga menonjolkan dalam pengembangan bakat muda dengan contoh nyata pada Class of 1902 yang melahirkan legenda seperti Ryan Giggs, David Beckham, dan lainnya. Kemenangan awal pada Piala FA musim 1989-90 membuka jalan bagi kejayaan klub dengan puncaknya terlihat pada treble musim 1998-99. Salah satunya pencapaian paling monumental dalam sejarah sepak bola. People in the back, get 'em up. One time for the people in the back, get 'em up. Get life up. Represent, had to do it, hella big, had to run it back again. Pasca tahun 2013, klub telah mengalami serangkaian pergantian manajer dengan durasi jabatan yang sangat singkat. Dimulai dengan David Moyes yang hanya mampu bertahan selama kurang dari 1 tahun, diikuti oleh Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ole Gunnar Solskjaer. Perubahan ini mengakibatkan kekurangan kontinuitas dalam strategi serta filosofi permainan. Berdasarkan banyak analisis dan opini para pengamat sepak bola, David Moyes sering dianggap sebagai manajer paling parah di antara mereka pasca era Ferguson. Moyes mengambil alih tugas tahun 2013 dengan harapan besar menggantikan warisan Sir Alex Ferguson. Namun, kenyataannya hanya mampu bertahan kurang dari 1 tahun dalam masa jabatannya yang singkat. Ia gagal menciptakan kontinuitas baik secara strategi maupun filosofi permainan yang selama ini merupakan identitas kuat Manchester United. Kegagalan transfer pemain yang tepat sasaran serta kegagalan membuka potensi penuh pemain-pemain muda justru membuktikan kekacauan struktural yang mengecewakan para fans yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap klub legendaris ini. People in the back, get 'em up. One time for the people in the back, get 'em up. Get life up. Represent, had to do it, hella big, had to run it back. Era pasca Ferguson juga ditandai dengan keputusan transfer yang kurang tepat. Klub kerap kali memilih pemain tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan gaya permainan dan filosofi yang dulu membuat Manchester United begitu dominan. Pilihan rekrutmen yang tidak terkoordinasi dengan visi jangka panjang menyebabkan perpecahan dalam lini skuad dan kurangnya sinergi antara pemain. Angel Di Maria sering dianggap sebagai transfer paling mengecewakan pasca Ferguson. Diambil dari Real Madrid dengan rekor transfer yang mengesankan sekitar 75 juta pound sterling. Di Maria awalnya dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan kreativitas di lini serang. Namun, kenyataannya, ia tidak pernah bisa menyelesaikan diri dengan gaya permainan United. Di sisi lain, di antara berbagai pilihan yang telah dilakukan, Bruno Fernandes muncul sebagai contoh transfer yang cukup lumayan, bahkan bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik. Sejak kedatangannya dari Sporting Lisbon, Bruno langsung memberikan dampak besar melalui kreativitas, konsistensi, dan kemampuan dalam menciptakan peluang, serta mencetak gol. Ia bukan saja berhasil menghidupi lini tengah, tapi juga turut membawa kestabilan dan semangat baru pada skuad yang kala itu tengah mencari identitas pasca era Ferguson. Kinerja impresifnya telah membuatnya menjadi figur kunci di bawah manajemen Erik ten Hag
dan mengembalikan kepercayaan para fans terhadap visi klub. People in the back, get 'em up. One time for the people in the back, get 'em up. Get life up. Represent, had to do it, hella big, had to run it back again. Light it up. Perjalanan panjang ini mengingatkan bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah dua sisi koin yang sama. Di tengah fase kemunduran yang terlihat jelas di tahun 2025, klub harus menghadapi realita keras. Data terbaru menunjukkan bahwa dalam musim 2004-2005, MU menempati posisi 14 di klasemen Premier League dengan catatan 33 pertandingan, 10 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 15 kekalahan. Dengan total 38 gol yang dicetak melawan 46 gol kebobolan. Selisih gol terpampang minus 8 dan akumulasi 38 poin. Statistik ini jelas mencerminkan betapa sulitnya perjalanan klub dalam mempertahankan identitas dan agresivitas yang pernah membuatnya digemari di era kejayaannya. Di balik angka-angka tersebut, kondisi skuad juga tercermin dalam penampilan para pemain yang harus berjuang dengan tekanan besar untuk mengembalikan keadaan. Di antara pemain inti, Bruno Fernandes tampil sebagai figur kunci meski berada di tengah kesulitan. Dalam 28 penampilan, ia berhasil mencetak 8 gol serta memberikan 9 assist, menegaskan perannya sebagai motivator dan kreator serangan. Pemain lain seperti Diogo Dalot dan Matthijs de Ligt juga berusaha memberikan kontribusi signifikan, meskipun lini pertahanan masih sering terlihat rapuh ketika menghadapi serangan cepat lawan. Penampilan para pemain muda seperti Alejandro Garnacho dan Ahmad Diallo juga memberikan secercah harapan, meski konsistensi belum sepenuhnya terbukti dalam statistik yang ada. Data terkini dari tim menunjukkan dinamika dan kontribusi individual yang harus segera dioptimalkan untuk mendongkrak performa kolektif.